Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, dan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Al Fakir masih ditemani dengan gestar saya yaitu Mas Alif. Semoga Mas Alif dan keluarga diberikan keberkahan, keselamatan, dohiran wal batinan. Semoga ilmu yang ada di Mas Alif bermanfaat untuk kemaslahatan semua. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bilah pusaka berdapur keris lurus. Ya, dapurnya menurut saya juga di Sawang enak, tapi memang keris ini pernah dibabar. Ya, tapi dibabar secara esotori. Nah, kali ini karena ada Mas Ali, kita babar secara isoteri seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, coba saya ambil bilah pusakanya. Ini adalah bilah pusaka, kalau dilihat dari warongkonya, warongko lamen atau lawasan, bahasa lamen itu lawasan. Kalau kita lihat dari warongko adalah jenis warongko Gayaman Surakarta Wondo Kakok Banci. Untuk mendaknya ini mendak lawasan kendit silang mirah. Untuk handlenya ini adalah handle ikutnya handle apa ini, Gatot Kaca Sebo. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dari penampakan besinya. Ini besinya hitam kebiruan sahabat Pusaka Jawa. Kemudian pamornya ceprit ya. Ceprit ke sedikit-sedikit Mas, ceprit gila. Ya kan, sedikit. Tapi dari pamor ceprit ini bisa menandakan pamor apa. Nah, kalau kita dekatkan, ini adalah pamor ceprit, jenisnya jenis pamor Pulo Tirto. Kemudian di bagian sorsoran ini kita lihat, ini kita dekatkan ke kamera, ini ada pamor bawang sebungkul. Belakang sini juga pamor bawang sebungkul adalah pamor yang bentuknya seperti bawang yang diiris segitiga, ada garis-garis gitunya Mas ya. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya ya, ini pasikutannya nanti saya ukur dulu lah ya bilah pusaka. Jadi ketika nanti saya Mas Alif Nayu, saya sudah ukur bilanya 31,5 cm, bonjonya 6,5 cm. Ini berkesan wingit sahabat Pusaka Jawa ya. Ditangting pun enak, besinya pulen, ini halus rapaannya. Ya, dari bawah ke atas semakin meruncing. Silakan Mas Alif ditayuh, monggo sedetail-detailnya barangkali. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kalau kita melihat dari jenis besi itu, besi kerisnya itu memakai sokokan 2 sahabat Pusaka Jawa, sokokan, tapi di depannya itu ada semacam kembang kacang pokok. Jadi kalau gandiknya lugas aja, itu ikutnya adalah jalak sangu tumpeng ya. Tapi karena ini ada kembang, kalau Panji Anom dia memakai tikel alis, sedangkan ini tidak ada tikel alisnya, dan Panji Anom pun tidak memakai
tidak memakai kembang kacang. Nah, dari para pecinta tosan aji yang senior di daerah Solo sana, itu ini namanya keris lanangi jagat. Dan dapur ini di buku-buku pakem belum ketemu, tapi dari para senior keris bilang ini adalah dapur lanangi jagat. Jadi ada beberapa dapur memang yang belum dicatat di buku-buku pakem keris. Kenyataannya memang kita sering menemukannya. Saya makan dulu. Gorengan apa? Goreng. Silakan Mas Alif. Sudah. Gimana Mas Alif? Ini keris ini ada di masa kerajaan Majapahit. Tepatnya di era rajanya itu seorang wanita. Betul, di Majapahit memang ada raja wanita, Tribhuwana Tunggadewi. Itu emaknya Hayam Wuruk. Betul. Terus gimana? Coba didalami lagi. Jadi sahabat Pusaka Jawa, keris ini ternyata dulu saya tadi belum menjelaskan. Memang ini ciri-cirinya, dapur ciri-ciri keris Majapahit. Kan tadi sudah di awal sudah saya sampaikan. Besinya halus, runcing, hitam kebiruan, pamornya ceprit. Memang tangguhnya tangguh Majapahit. Ya. Jadi ini bahannya komplit. Oke. Bahannya gimana? Ada yang dari pasir pantai selatan. Oke. Mungkin Ada biji yang besinya dari pantai utara, seputar Cirebon ke barat. Ini yang paling ini dari langit ini. Oh, yang itu batu. Ya, memang itu meteor. Batu meteor. Kalau meteor, untuk ya. pamornya ya rata-rata dulu ya. Ya. Coba bisa dikomunikasikan penghuninya tetangga sebelah. Tetangga sebelahnya bagaimana Mas Alif? Apa ada tetangga sebelahnya? Apa energi saja? Banyak. Ini penghuni banyak ini. Bagus loh. Satu banyak itu berarti lebih dari satu. Berarti markas loh. Banyak markas. Bagus lah. Coba disebutkan salah satunya siapa saja. Ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan siluman, ada ini. Siapa saja Mas? Jadi kalau yang dari golongan jin ini dia berwujud kayak bola api. Bola api. Namanya siapa? Bentuknya bola api ada. Oke. Segoro Geni. Ki Segoro Geni. Segoro Geni lanang perempuan Ki? Kalau di mereka itu kan ada kalanya untuk namanya jenisnya laki-laki perempuan kayaknya sama. Tapi kalau ini arahnya ke laki-laki. Oke, berarti Segoro Geni ya. Kemudian yang ini apa lagi? Segoro Geni satu. Ini golongan jin. Oke. Jadi pusaka ini dulu kalau dari golongan siluman ini berwujud kayak semacam kerbau apa bukan, apa banteng ini kayak besar. Betul, ada memang apa namanya dungkul. Ya, kebo dungkul ada. Iya betul. Oke, dua ya. Ya memang ada siluman kebo dungkul ada di Tegal itu banyak dulu. Ada tempatnya dulu. Perempuannya ada ini. Perempuannya apa? Dayang Inang. Dayang Inang. Inang. Dayang kan pembantunya permaisuri kali ya, Dayang gitu. Siapa lagi Mas? Ini kalau disebutkan semuanya sampai pagi nggak selesai. Asik. Berarti banyak sekali. Sosok yang jadi pemimpin barangkali ada yang paling gede energinya biasanya kan situ. Kalau sahabat pusaka Jawa memang dalam satu pusaka itu tidak mesti satu khodam sahabat pusaka Jawa. Kadang ada ini usia sangat tua. Sosoknya bagaimana? Tempat di sini, di pusatnya ini. Iya, sosoknya bagaimana? Tinggi gede kah?
Apa kecil tapi jadi ketuanya? Gemuk. Gemuk lah. Gemuk ke arah nggak berambut. Gemuk nggak berambut. Gini lah, kayak semacam gundul-gundul kayak jenengan. Tapi panjenengan ya bukan ya? Allah. Tinggi gede? Enggak juga sih. Justru malah yang lebih mengerikan malah untuk yang tingkat di bawahnya kayak tadi itu. Kalau ini enggak, cuma dia punya kewibawaan di golongan mereka. Ditakuti, dihormati itu agak beda. Ini ditakuti. Oh, berarti kalau ditakuti karena lebih mumpuni ilmu bisa kali. jadi dari golongan jin ataupun siluman patuh. Oh iya. Dia di Gunung Tidar, daerah Magelang. Siap nih, rame nih kalau bicara Gunung Tidar. Silahkan gali lagi Mas Alif. Gali sedalam mungkin. Gali Mas. Yang jelas mereka bukan Islam. Bukan Islam semuanya? Semuanya. Kenapa? Kenapa? Ya mungkin pada saat pembikinan pada zaman Majapahit, bukan ada yang Muslim, ada yang belum. Ada cerita apa lagi? Mau sebut nama enggak? Nggak mau. Oke. Terus? Nah ini pemimpinnya ternyata paling tua usianya, ini paling tua, malah sejaman dengan penguasa tanah Jawa di kalangan mereka. Kalau yang kita kenal mungkin Sabdo Palon. Oh, di sini ketuanya sejaman dengan Sabdo Palon. Ya. Oke, kan? Tapi dia tinggal di Tidar kan? Bisa jadi anak buahnya. Oh iya, ini berarti barangkali ada sejarah dengan Islam Ki. Barangkali. Mas Alif kok ngundang Ki. Sangat tidak suka, sangat tidak nyaman dengan Islam, cenderung dendam. Ada apa dengan Islam? Jadi mereka yang menghuni pusaka ini tidak suka dengan Islam, bahkan cenderung dendam. Alasannya dendam kenapa? Karena kedatangan Islam itu merusak tatanan yang udah ada di tanah Jawa. Seneng kali itu. Nggak apa-apa. Kita belajar sejarah dari satu sisi kecewa dengan pemimpin mereka saat itu, mungkin Sabdo Palon, karena berdamai dengan Islam saat itu. Berarti ini pusaka. Mungkin waktu itu di masa Sesubakir apa ya? Iyalah, karena situ berdamai dengan Sesubakir kan. Betul. Jadi bangsa mereka juga ada yang tidak setuju, makanya di pusaka ini juga tidak ada yang Islam ya, Mas Alif? Gak ada sama sekali. Ini pusaka dari awal ini emang diperuntukkan sesuatu yang jelek. Kegunaannya untuk apa Mas? Kalau sekarang berarti namanya invasi berarti perluasan wilayah untuk menjajah apa ya? Iya, untuk menjajah. Oke. Terus pernah digunakan nyampe jauh ke daerah kayak ke Filipina seputar itu. Filipina, Kamboja, kemudian karena Brawijaya juga ada yang Champa. Iya, saya dari kamu kerajaan Champa menaklukkan Champa. Ya betul. Majapahit. Iya, Majapahit. Jadi ini pusaka, sahabat pusaka Jawa mungkin dipegang oleh para Pak Jenderal kali ya untuk melakukan invasi, ya pegangannya ini. Bukan pegang Pak Jenderal, bukan. Jadi ini dipegang siapa saja yang untuk jalan utama pembuka babat alas. Jadi pusaka ini dipegang oleh, berarti ini maaf nih ya, ini sinkron atau enggak ya? Pusaka ini tergolong pusaka pilih tanding dari kerajaan, pusaka kerajaan, kemudian diberikan kepada orang yang akan babat alas atau
ekspansi. Iya. Maka kamu kebetulan yang dinas di situ kamu bawa pusaka ini. Betul. Kamu selesai ada perluasan lagi kamu yang pegang bawa pusaka ini. Iya. Berarti ini tergolong pusaka kerajaan dan pusaka pilih tanding. Dikhususkan untuk babat alas, memperluas wilayah. Ya. Oke. Kalau bisa dulunya dipegang oleh siapa pada era itu? Jadi ini pusaka pernah dipakai untuk invasi ke daerah Filipina, mungkin siapa Champa. siapa aja Manusianya salah satu namanya ada nggak? Salah satu namanya. Karena biasanya kan mereka mengenal nama siapa gitu kan, seperti itu. Saya kalau makan ini bawang goreng nggak mau berhenti, pengennya terus-terusan. Ya memang dikatakan di sini yang terkenal itu yang sering makai berarti lebih dari sekali ya, iya, mungkin dipercaya. Iya. Karena mungkin tingkat keberhasilannya. Betul. Namanya Jolotundo. Oh, Jolotundo. Jadi ini dulu pernah dipegang oleh pada era zaman Mojopahit, namanya Jolotundo, sahabat pusaka Jawa ya. Oke. Tuahnya untuk invasi. Kalau bicara tentang invasi, ini kan luas, Mas Salim. Kalau untuk pedagang, apakah bisa untuk menginvasi atau untuk laki-laki invasi atau bagaimana coba? Nggak apa-apa, itu. Nggak apa-apa, silakan saja. Jadi katakan untuk laki-laki, dipegang laki-laki, ini bagusnya dipegang laki-laki atau perempuan, silakan coba. Dipegang laki-laki perempuan sama aja karena bersifat invasi, bersifat untuk menjajah, menguasai, menaklukkan ya, invasi, menaklukkan, menaklukkan. Berarti sebagai penunduk sahabat pusaka Jawa untuk menaklukkan. Pusaka ini diciptakan, berarti kalau dipegang laki-laki untuk menaklukkan perempuan pun bisa. Iya. Ya oke. Kalau dipegang perempuan untuk menaklukkan laki-laki bisa juga. Ini dayang ya dayang inangnya ya. Iya, karena di sini ada dayang inang ya. Sahabat pusaka Jawa memang pusaka itu complicated. Ya, dan ini ceritanya panjang, bicara tentang Sabdo Palon, bicara tentang, jadi ini salah satu penghuninya, ketuanya ini dari Gunung Tidar, dan dia berumur sama dengan Sabdo Palon. Sabdo Palon kan pamomong Jowo, mungkin kalau versi saya itu sebangsa jin, ya sebangsa jin. Nah ini mungkin anak buahnya, terus mereka kecewa karena pada waktu itu berdamai dengan Syekh Subakir yang melakukan silakan kamu syiar Islam di Pulau Jawa asal tidak merusak tatanan atau memaksa. Tapi kan bagi mereka merusak tatanan mereka karena mungkin dengan adanya Islam masuk akhirnya orang banyak berbondong-bondong ke agama Islam. Seperti itu, mereka kecewanya seperti itu, ya wajar, nggak apa-apa. Bagus. Nah, kemudian dari berarti ini mempunyai sejarah kelam, istilahnya sejarah kelam bagi mereka. Dengan peradaban Islam sekarang, mereka mempunyai dendam dengan Islam ya nggak apa-apa lah, namanya manusia kan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Jadi memang pusaka ini adalah pusaka pilih tanding untuk penaklukan. Tapi kalau ditanya khodamnya apa, khodamnya banyak. Tadi ada karena mungkin tadi ada kebo dunggul, bentuknya kerbau ya, mungkin untuk invasi buat kekuatan bisa, kerbau buat kesaktian bisa. Rata-rata orang yang mempunyai nyeruduk kayak kalau mau buka jalan, siapa yang menghalangi ya suduk gitu. Kemudian ini kan wilayah sampai nyebrang begitu pasti kan dibutuhkan golongan jin yang dari air, mungkin barangkali ada di situ. Ada nggak di situ? Itu Segoro Geni, dia kan Segoro Geni kan yang bentuk bulat, itu bentuknya bola api, dia itu di lautan. Tapi ada lagi jenis ular. Nah, jenis ular ada seperti itu. Jadi memang kayak kalau kita lihat kayak seperti ular naga, tapi ya bukan ular naga.
nggak apa-apa. Saya senang babar pusaka kalau ada nilai sejarahnya, itu saya senang. Sejarah umumnya kan sejarah orang Hampir masing-masing. sama kayak itu, kayak di Moncong ini apa ya? Moncong Perahu. perahu itu moncong, ada yang moncongnya kayak kepala naga. ular, iya. Oh, Ini kayak hampir gitu, sama, bentuknya iya. begitu. Hampir sama ini. Jadi banyak sahabat pusaka Jawa di sini, ada siluman ular, ada yang bola api, ada butonya yang ada buta, terus ada apa lagi tadi? Bodungkul. Dan ternyata mereka itu sampai sekarang pun tidak ada yang masuk Islam ya. Dan kegunaannya untuk penaklukan. Tapi kalau sejarah mereka kecewa dengan Sabdo Palon, itu sejarah mereka sendiri. Ternyata toh sekarang Nusantara hampir mayoritas, bahkan seluruh dunia yang paling banyak muslimnya adalah di Indonesia yang dulunya namanya Nusantara. Jadi memang sahabat pusaka Jawa, kita bicara sejarah kita harus sampaikan gitu loh. Mereka kecewa ya, mereka mungkin memegang agama Budi atau ajaran Budi ya, ajaran kebaikan atau bagaimana, mereka kan punya ini masing-masing ya. Yang penting kan zaman terus berganti seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Jadi saya senang dengan pusaka-pusaka ini. Memang dari Tangguh Mojopahit, ternyata keris ini pernah diciptakan di era Mojopahit pada rajanya perempuan ya, berarti Tribuana Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk. Dan ini pernah buat nginvasi, melakukan penaklukan di daerah Filipina sana, kemungkinan Champa, karena Brawijaya terakhir juga kan memperistri ratu Putri Champa, yang kemudian terkenal dengan Putri Koneng, dan dia kemudian untuk menyembuhkan Prabu Brawijaya setelah itu punya anak namanya Jimbun, nama Cinanya, nama muslimnya Raden Patah. Jadi Nusantara ini tidak bisa dikaitkan dengan etnis yang bermata sipit, etnis Tionghoa seperti itu ya. Dari dulu sudah ada hubungan erat seperti itu. Ada yang mau ditambahkan lagi, Mas Alif? Informasi yang digali dari keris ini nanti biar tak bikin judul yang menarik. Cukup ya. Untuk yang lainnya kayaknya jangan dipublikasikan. Karena ini kan semuanya hampir 99% arahnya negatif, panas ini. Oh, ini pusakanya panas ya Mas Arif ya. Ya karena buat penaklukan. Kalau punya penaklukan adem ya orang jalan orang Mas. Iya. Kalau untuk buat penaklukannya dibutuhkan yang kelasnya preman deh, ya kan? Dan bisa kalau tadi di kulik diinterogasi, ternyata pusaka ini dulu adalah siapa yang pakai adalah yang ketika untuk invasi, berarti ini tergolong pusaka pilihan menurut saya. Contoh kalau dipakai laki-laki, terus dia bisa untuk menginvasi wanita. Pelet. Itu daerah sana ya, daerah barat namanya pelet. Pelet. Kalau perempuan pun dipakai sama, perempuan untuk merongrong laki-laki. Pengeretan. Tapi nanti semuanya akan hancur semuanya. Ya, jadi ini panas sifatnya. Karena ini penakluk. Jadi keris ini bisa dipakai gini, sahabat pusaka Jawa. Pusaka itu tergantung pemiliknya ya Mas. Ya. Lalu di sama saya aja nggak dipakai, bener nggak Mas? Nah kalau umumnya ternyata setelah dari saya dipakai untuk sesuai keperluan itu ya terserah. Namanya orang, tapi ingat sahabat pusaka Jawa, yang namanya siapa yang menabur dia akan menuai. Ya Mas Halim. Kalau umumnya pusaka ini dipakai memang punya fungsi untuk menaklukkan, entah itu laki-laki entah perempuan, terus dipakai untuk negatif. Kalau dipakai positif masih mending, dipakai untuk negatif umumnya ya. Ya nanti suatu waktu dia akan menuai hasilnya, hasil perbuatannya dia. Itu saya sampaikan fair-fair saja, dan saya lebih tertarik kepada tadi sejarah tadi. Penghuni yang di sini kecewa terhadap Sabdo Palon, pemimpin mereka, ketika mereka Sabdo Palon itu mau mau berdamai dengan Syekh Subakir. Mereka dendam dengan Islam. Ya nggak apa-apa, dendamnya mereka ya terserah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Islam berkembang, bahkan paling banyak di dunia adalah di Nusantara ini. Ya, bahasanya ini golongan termarginalkan, tersingkirkan. Nggak apa-apa.
mudah-mudahan kita bisa belajar. Ternyata memang betul yang namanya Sabdo Palon itu ada. Ya, dari golongan jin, ketuanya mereka. Dan yang ada di pusaka ini tergolong seumuran dengan Sabdo Palon. Tapi kan walaupun seumuran kan kadang ada yang jadi ketua, ada yang tidak. Ini kecewa di sini. Jadi sang empunya hebat. Ini dari Gunung Tidar di sini ngambilnya. Ngeri ya. Ya, nggak masalah. Ini kita cerita nanti. Saya bikin judul yang menarik. Bagaimana caranya biar memang pusaka seperti dulu yang kemarin video kemarin tentang VOC pernah dipakai, tapi untuk hal kebaikan kan, yang untuk pertanian, kemudian untuk membela melawan VOC dikasih makan. Dan ini bicara tentang masuknya Islam. Ini nanti kasih judulnya, tak mikir dulu lah. Oke, sahabat pusaka Jawa, ada quote Mas, quote sepatah dua kata. Kalau dari saya pribadi menyampaikan bahwasanya salah dan luput itu sifat manusia sebagai makhluk. Kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala. Hidup perbanyaklah istighfar dalam kondisi apapun. Banyak istighfar dan istighfar. Insya Allah dengan istighfar sesuatunya akan Allah beresi. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minhum. Oke, sahabat saya tertarik itu untuk di syair Kidung Kolosedo. Gimana? Karangan dari Raden Mas Sahid. Iya, Sunan Kalijogo. Branda Lokajaya. Itu di syairan yang manunggaling kawula Gusti krendeg ati bakal dumati. Mukti ingsun tanpa piranti. Asik gitu. Iya, jadi ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan akan bakal terjadi. Betul. Seperti itu. Oke ya, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak buat PR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.